Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita masih diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk melaksanakan diskusi ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Putri Amalia Febriani Syahrir dari kelompok 6 sebagai moderator yang akan mengatur jalannya alur diskusi pada hari ini. Baik, diskusi pada hari ini yaitu pandangan demokrasi dan demokrasi berdasarkan kearifan lokal serta menurut kepercayaan. Adapun anggota kelompok dari kelompok 6 yang pertama yaitu saya sendiri Putri Amalia Febriani Syahrir, yang kedua Sela Sapira Asdar, yang ketiga Maulidia Ramadhani Wahab, yang keempat Nur Umi Hasanah, dan yang kelima Arya Mizar Sohibul Asda. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu pandangan demokrasi menurut Bung Hatta. Kepada saudara Arya Mizar Sohibul Asda saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangan demokrasi menurut Bung Hatta, demokrasi adalah kedaulatan rakyat berdasarkan kolektivitas yang bersifat desentralistik. Menurutnya, kedaulatan rakyat ialah bahwa kekuasaan untuk mengatur pemerintah negara ada pada rakyat. Rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan cara bagaimana ia harus diperintah, tetapi putusan rakyat yang dapat menjadi peraturan pemerintah bagi orang semuanya ialah keputusan yang ditetapkan dengan cara mufakat dalam satu perundingan yang teratur bentuknya dan jalannya, bukanlah keputusan yang diambil secara mendadak dalam satu rapat banyak yang tersendiri saja dengan menyuruhkan bersama-sama mufakat. Tidak ada permusyawaratan terlebih dahulu, sebab itu bukanlah keputusan menurut kedaulatan rakyat. Dalam pandangan Bung Hatta, kehidupan rakyat Indonesia selalu dipenuhi rasa bersama atau kolektivitas. Dalam segala urusan rakyat Indonesia selalu menyelesaikan secara bersama-sama dan saling tolong menolong. Inilah dasar persekutuan asli di Indonesia, yakni kolektivitas, tetapi bukan kolektivitas yang bersifat sentralistik, melainkan kolektivitas yang bersifat desentralistik, yakni tiap-tiap bagian berhak menentukan nasibnya sendiri. Bukti ini terlihat dalam sifat hak ulayat atas tanah, hak kolektif atas tanah. Dalam hal ulayat tidak memiliki oleh seluruh negeri, melainkan oleh masing-masing desa. Berdasarkan demokrasi asli tersebut, perumusan konsepsi demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat berdasarkan kolektivitas yang bersifat desentralistik. Itulah tadi pembawaan materi tentang demokrasi menurut Bung Hatta. Selanjutnya, kita melangkah ke materi yang kedua, yaitu demokrasi berdasarkan kearifan lokal suku bangsa yang ada di Indonesia. Pada kesempatan ini, kelompok kami mengangkat demokrasi masyarakat Minangkabau. Kepada saudari Sela Sapira Asdar, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai demokrasi masyarakat Minang. Sebagaimana salah satu pepatah yang berarti, pemimpin bersandar pada mufakat. Mufakat bersandar pada kebenaran, kebenaran ada di dalam agama. Minangkabau merupakan salah satu budaya yang ada di Indonesia, yang dimana sukunya termasuk suku yang unik di tengah keragaman budaya di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat di mana di setiap nagari atau desa-desa di Minangkabau terdapat balai-balai yang digunakan oleh para pemangku adat untuk melakukan musyawarah. Pada tradisi Minang, tidak dikenal sebagai suara yang terbanyak, melainkan keputusan tersebut diambil sesuai dengan kesepakatan bersama. Setiap orang mempunyai hak untuk menyampaikan keputusannya dan bertanggung jawab sesuai dengan eksekusinya. Yang dijadikan pedoman adalah suatu kebenaran sesuai dengan standar yang digunakan. Adat berpijak pada agama, agama berpijak pada kitabullah. Apa yang dikatakan agama, itulah yang dilakukan oleh adat. Jika ada salah satu orang yang ngotot dalam musyawarah, maka orang tersebut tidak akan dipedulikan atau didukung. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya materi terakhir yaitu demokrasi menurut kepercayaan. Saya persilahkan kepada saudari Maulidia Ramadhani Wahab dan saudari Nur Umi Hasanah untuk menjelaskan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demokrasi dalam ajaran Islam. Demokrasi Islam adalah ideologi politik yang
berusaha menerapkan prinsip-prinsip Islam ke dalam kebijakan publik dalam kerangka demokrasi. Adapun prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam yaitu syura, yang berarti musyawarah, adalah suatu prinsip tentang cara mengambil keputusan. Yang kedua yaitu al-adalah, yang artinya keadilan, berarti dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintah tidak boleh kolusi dan nepotisme. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam demokrasi menurut Islam yaitu al-musawah, yang berarti kesejajaran, al-amanah, yang berarti sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain sehingga harus dijaga. Yang ketiga yaitu al-masuliyah, yang berarti tanggung jawab. Yang keempat yaitu al-huriyah, yang artinya kebebasan. Setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Kemudian demokrasi dalam ajaran Kristen. Dalam iman Kristen, demokrasi memiliki makna ketika kasih menjadi motivasi dan keadilan menjadi tujuan. Tradisi Kristen menekankan bahwa setiap manusia memiliki martabat untuk menjadi seorang pelaku moral yang bebas. Kebebasan itu diungkapkan dalam bentuk keputusan dan tindakan pribadi yang memungkinkan kehidupan bersama dapat berlangsung. Maka setiap orang Kristen wajib berperan aktif dalam kehidupan berdemokrasi. Hal ini dapat diwujudkan antara lain dengan berpartisipasi aktif dalam pemilu, menjadi anggota partai politik, turut secara aktif dalam pengambilan keputusan yang mengatur kehidupan bersama dalam bentuk-bentuk kegiatan demokrasi lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demokrasi dalam ajaran Hindu. Hindu adalah agama yang menganut prinsip-prinsip kepercayaan karena Hindu memberikan kebebasan untuk memilih cara atau jalan untuk meyakini Tuhan sesuai dengan hati nuraninya. Hindu adalah agama yang sangat menghargai perbedaan, keanekaragaman, sejarah, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang juga merupakan intisari dari ajaran Hindu. Hindu adalah agama yang selalu mengajarkan umatnya untuk bersikap kritis dan jujur, di mana sikap ini sejalan dengan pemikiran demokrasi. Kemudian demokrasi dalam ajaran Buddha merupakan kunci dari prinsip-prinsip demokrasi ini di dalam Buddha sangatlah sendiri merupakan wujud dari demokrasi. Istilah ini telah ada sejak sebelum zaman Buddha. Sangha merupakan sebuah bentuk dari republik sesuai organisasi demokrasi yang berlaku di salah satu negara kecil di India. Sangha dan bhikkhu yang didirikan Buddha merupakan tiruan dari sistem yang ada saat ini dalam bentuk yang paling maju. Kemudian Raja Asoka Wardana telah mendirikan toleransi umat beragama yang pertama di dunia sebagai bentuk bahwa setiap agama harus bersikap toleransi yang sangat penting untuk demokrasi. Itulah tadi pemaparan materi terakhir dari kelompok kami. Diskusi pada hari ini telah selesai. Kesimpulannya, menurut Bung Hatta, demokrasi adalah kedaulatan rakyat berdasarkan kolektivitas yang bersifat desentralistik. Negara Indonesia merupakan negara yang berbineka tunggal ika, yaitu memiliki kemajemukan diantaranya hal budaya, etnik, agama, lingkungan alam, tetapi tetap satu kesatuan dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Berbeda, tapi tetap satu tujuan. Setiap kepercayaan yang dianut bangsa Indonesia telah menerapkan prinsip demokrasinya masing-masing. Mungkin sekian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.